Kita hidup semata karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Mari dengan segenap hati datang kepada Allah, karena Dialah Tuhan yang berkenan akan penyembahan kita. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengarkan dan taati firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur oleh karena Allah itu baik selama-lamanya dalam hidup kita. Mari tinggikan Dia, mari puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan iman katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar. Sekali lagi katakan kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Ya Allah yang luar biasa dan tetap baik
dalam hidup kita. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah berkesudahan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami mau membawa pujian syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sembah Dia. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hati-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dengan lembut katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, sedalamnya hatiku Kau pun berikan korban syukur kepada Dia, dan hati-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, bersamamu. Yang ada di rumah, sembah Dia dengan sepenuh hati. Kita percaya oleh kemurahan-Nya kita dapat melewati segala sesuatu. Yang teguhkan hati kami, teguhkan hati. Besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kami boleh menyembah Engkau dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tak dapat dibatasi oleh apapun. Biarlah perkenanan-Mu lah yang akan memberkati ibadah kami pada hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan renungan pada hari ini saya akan berbicara mengenai bersahabat dengan perubahan. Bersahabat dengan perubahan. Kita sedang hidup di dunia yang terus-menerus berubah. Misal, sebelum menjadi republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda tahu bagaimana pada abad yang ke-14 muncul kerajaan-kerajaan, lusinan kerajaan-kerajaan besar dan kecil, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, pulau-pulau di Indonesia Timur. Kerajaan-kerajaan ini punya otonomi mutlak. Artinya, Kerajaan Majapahit punya otonomi, punya wilayah. Kerajaan Singosari juga memiliki otonomi dan punya wilayah. Kerajaan Demak dan masih banyak yang lain, otonomi seperti itu.
Berabad-abad lamanya raja-raja ini memerintah daerah-daerah seluruh kepulauan Indonesia ini. Akhirnya berubah, Portugis masuk menyerang, berubah lagi, Belanda menguasai Nusantara ini, dan kita diperbudak 350 tahun. Ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu pada bulan Agustus 1945, kita menyatakan kemerdekaan. Kita lepas dari Belanda, kita lepas dari kungkungan Jepang. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Anda lihat ada perubahan-perubahan begitu rupa. Berabad-abad lamanya. Pertanyaannya, apakah perubahan ini sudah berhenti? Perubahan ini belum berhenti, akan bergulir terus. Dan orang-orang percaya, Anda dan saya, hidup dalam roda perputaran dari perubahan-perubahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan terus, tidak pernah berhenti, bergerak terus. Beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengatakan dalam pidatonya bahwa diperkirakan tahun 2030 Indonesia bubar. Ada lainnya memprediksikan bukan tahun 2030 tapi 2045 Indonesia bubar. Itu diusulkan NKRI ini menjadi negara federal. Itu yang kita semua lihat dan pahami pada hari ini. Perubahan terus bergulir, terus bergulir. Pancasila sebagai dasar negara. Melalui rancangan undang-undang HIP oleh DPR RI, mereka membuat rancangan undang-undang HIP yang akan memeras 5 sila dalam Pancasila itu menjadi trisila, dan trisila itu diperas lagi menjadi ekasila yang disebut dengan gotong royong. Ini perubahan-perubahan terus. Dan perubahan-perubahan yang terakhir menjadi satu polemik sampai pada hari ini. Pro dan kontra dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam semua iklim kehidupan. Bukan jadi negeri kita, tetapi di tengah bangsa juga. Sekali lagi, kita hidup dalam satu situasi yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang sangat senang dengan status quo. Ya, sebuah kenyamanan tanpa ada perubahan. Memang perubahan itu sakit. Perubahan usia misalnya. Daud pernah berkata, Tuhan, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi belum pernah kulihat orang yang mencari Tuhan kekurangan sesuatu yang baik. Saya ingin meminjam ucapan Daud pada kalimat ini. Dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Ada perubahan. Daud sungguh menyadari dulu dia muda, sekarang dia telah menjadi tua. Nah, perubahan ini seperti ini, usia ini misalnya saja, tidak bisa dihambat, tidak bisa di stop. Ini proses alamiah. Dan ada begitu banyak orang yang tidak siap dengan perubahan ini. Anda lihat misalnya ada banyak orang-orang yang dulu populer. Karena populernya redup karena usia, makin tua, lalu dia takut perubahan ini, dan banyak di antara mereka yang mati
bunuh diri, mati sebelum waktunya. Karena perubahan itu dianggap sebagai satu momok, monster yang menakutkan. Ya. Itu. Dulu waktu berjaya, seperti matahari sunrise baru bersinar. Sekian puluh tahun kemudian sudah menjadi tua. Ibaratnya matahari sunset. Hidupnya redup, popularitasnya menurun, dan banyak orang yang takut menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Sekali lagi kita hidup di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada perubahan dalam dunia politik, ada perubahan dalam dunia ekonomi, ada perubahan dalam tingkat usia, ada perubahan dalam tingkat kesehatan misalnya, dan perubahan-perubahan dalam semua sektor kehidupan. Nah, sebab itu mari kita melihat sebuah realitas ini. Melihat sebuah realitas ini. Saya ingin membacakan dalam surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa Anda dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan, kita berada dalam satu roda perputaran dari perubahan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menggenapi janjinya, kita menerima sesuatu yang disebut dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah pengharapan kita yang tertinggi. Sebab itu, selama kita masih berada di bumi ini dengan berbagai perubahan-perubahan di semua lini kehidupan, marilah kita tidak melihat atau menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kita, sesuatu yang membinasakan kita. Tapi marilah kita bersahabat dengan perubahan-perubahan itu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk beradaptasi dengan segala bentuk perubahan-perubahan yang ada selama kita di dunia ini. Mari kita sadar pada hari ini bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, dunia kita tidak akan pernah berhenti berubah dalam semua sektor kehidupan. Termasuk coronavirus ini menjadi satu pandemi yang menghancurkan, mengubah semua sistem di seluruh dunia ini. Apa yang tidak dapat dirubah oleh kekuatan manusia, pandemik virus 19 ini bisa mengubahnya. Sistem keagamaan diubah. Ekonomi diubah. Dalam sektor ekonomi ini, maka dunia memberi sebuah pernyataan yang sebetulnya mengerikan, bahwa dunia dalam inflasi global, dunia dalam resesi global, bukan hanya di negeri kita,
tapi hampir seluruh belahan dunia kita, termasuk di negara-negara adik kuasa seperti di Amerika, ekonomi mandek, berhenti, dan ini menimbulkan satu resesi yang besar. Kita hidup dalam satu situasi seperti itu. Berapa juta orang di PHK karena pandemik ini. Berapa banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik tutup karena pandemik ini. Rumah sakit menjadi overload. Dan begitu banyak menimbulkan masalah. Memang ini menakutkan, mengerikan. Saya tidak mengatakan ini sebagai ancaman memang betul. Tapi bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini. Kita bersahabat dengan dia. Ya. Kita tidak bersembunyi dari fakta, dari kenyataan ini. Menyembunyikan diri. Kita menjadi lumpuh, impoten dalam masalah ini. No, tidak. Kita harus menjadi pemenang dalam situasi yang menakutkan juga seperti hari ini. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menolong kita, membantu kita, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita orang-orang percaya, supaya kita dapat menyiasati bagaimana melawan pandemik yang begitu dahsyat hari-hari ini. Kita tidak menarik diri, ya. Kita tidak menarik diri, kita tidak menyembunyikan diri dari kenyataan ini, tapi kita tetap eksis. Bekerjalah apa yang bisa kita lakukan, tetapi juga dengan cara-cara yang lain. Anak-anak kita sekolahnya harus melalui online, tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru. Ya. Interaksi kita satu yang lain harus diatur begitu rupa. Ya. Jadi cara bersahabat kita dengan situasi perubahan hari ini adalah seperti itu. Mencuci tangan, menjaga jarak ketika kita berinteraksi, menggunakan masker, ya. Dan ini satu budaya yang baru, new normal yang baru. Yang sebelum pandemik ini datang, maka kalau kita menggunakan atribut misalnya seperti masker, ya, itu dianggap gak normal kecuali orang sakit. Tapi sekarang itu menjadi normal. Orang memakai masker di jalan-jalan, orang tidak lagi saling bersentuhan satu dengan lain. Orang mulai hidup dalam kebersihan, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Nah, sebab itu marilah. Sekali lagi kita tidak lari dari kenyataan ini, tapi mohon anugerah Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kira-kira apa yang dapat ku kerjakan dalam situasi seperti ini. Jangan berhenti bekerja, tapi minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberikan kepada kita ide-ide kreatif. Ya. Saya yakin pasti ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan. Sekecil apapun kesempatan itu dalam situasi hari-hari ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dengan perubahan-perubahan. Karena perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam semua sektor kehidupan. Tetapi mari kita bersahabat dalam setiap perubahan. Kiranya Tuhan akan memberikan pada kita satu kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Sehingga orang-orang percaya dapat hidup dalam semua iklim, dalam setiap situasi kehidupan. Sampai kapan? Sekali lagi, sampai Tuhan menggenapkan janjinya. Janji bahwa kita akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Semua yang ada di dunia ini,
kerajaan-kerajaan pasti digoncangkan. Dan sudah digoncangkan, dan sedang digoncang, dan akan terus-menerus digoncang. Sekali lagi, sampai Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita datang kembali untuk membawa masuk umatnya ke dalam sebuah kerajaannya. Luar biasa. Sebab itu, sekali lagi, kita menghadapi situasi ini dengan ucapan syukur dan oleh pertolongan Roh Kudus. Ayat yang terakhir yang kita akan baca adalah 2 Petrus pasal 3 ayat 13. 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Inilah yang menjadi pengharapan di atas semua pengharapan. Kita mempunyai banyak pengharapan, saudara. Pengharapan waktu sakit pengharapan untuk disembuhkan. Waktu Anda menghadapi jalan buntu, kita mengharapkan Tuhan membuka jalan untuk kita, membuka pintu untuk kita. Ya. Pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang kita perlukan. Begitu banyak pengharapan kita, dan pengharapan kita tidak pernah dipermalukan karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi pengharapan di atas segala pengharapan adalah ketika Tuhan datang membawa kita masuk ke dalam kerajaan kekalnya, sebuah kerajaan yang sungguh tak tergoncangkan. Ya, langit dan bumi yang baru. Nah, sebab itu pengharapan yang seperti ini, pengharapan mendapatkan kerajaan yang memasuki kerajaan yang tak tergoncangkan, ini harus mempengaruhi lifestyle kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Kita harus hidup lebih baik, hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kebaikan kita harus menjadi nyata. Mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Boleh ayat 13 dibaca sekali lagi dan ayat 14. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, perhatikan, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu. Apa itu? Menantikan memasuki kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Begitu pastinya janji ini diberikan kepada kita umatnya untuk memasuki kerajaan yang tak tergoncangkan ketika hidup kita di dunia selesai. Nah, sebab itu kita diminta oleh Tuhan mempersiapkan diri kita supaya kita kedapatan tak bercacat, kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, tak bercacat dan tak bernoda. Kebaikan-kebaikan dalam hidup kita mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kesucian kita mulai kelihatan, pengabdian, penyerahan kita, dedikasi kita, ketaatan dan kesetiaan kita akan firman-Nya makin lebih baik dari waktu ke waktu, menyongsong tibanya hari yang bahagia ini. Sekali lagi, marilah selama kita ada di dunia kita menyadari bahwa ada perubahan-perubahan. Namun kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita beradaptasi dengan perubahan itu, tidak melihat perubahan sebagai sebuah ancaman, tetapi marilah kita dimampukan untuk melihat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang di balik tantangan-tantangan yang terjadi karena perubahan-perubahan itu. Paulus mengatakan di dalam segala sesuatu kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ku tak melihat jalan,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, Saat tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya. hatiku percaya kita menyembah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Sekali lagi kita sembah Dia. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Kami menyembah, haleluya. kami nama-Mu yang baik. Hati kami percaya, Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kaulah yang disembah, kami memuji. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan selamanya. Haleluya. Kasih Yesus Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami umat-Mu Tuhan, bahwa kami sedang hidup dalam satu dunia yang sedang berubah setiap saat. Sebab itu tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kami, tetapi perubahan itu akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau janjikan, bahwa Engkau telah mempersiapkan bagi kami umat-Mu. Setelah kami selesai dalam kehidupan di dunia yang sedang berubah ini, Engkau menjadikan sebuah kerajaan yang tak pernah tergoncangkan, kerajaan yang tak pernah berubah. Tuhan, terima kasih. Sebab itu tolonglah kami, agar selama kami masih mendiami tubuh ini, tinggal di dunia ini, tolonglah agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami layak, tanpa cacat, tanpa celah di hadapan-Mu, dan perbuatan-perbuatan baik itu akan nyata bagi semua orang. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong didoakan untuk rencana kembali ibadah di rumah Tuhan. Diperkirakan pada pertengahan bulan Juli ya, tahun ini, tahun 2020, diperkirakan pertengahan bulan Juli ya, menunggu pengumuman lebih jauh. Tolong Anda doakan supaya Tuhan berikan waktu yang tepat untuk memulai ibadah di rumah Tuhan. Tuhan memberkati, sukses. Ada beberapa warta gereja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Minggu tanggal 5 Juli 2020, ibadah perjamuan kudus. Jemaat dapat mengambil hosti dan air anggur pada hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 6 sore di toko buku Karmel. Kedua, mari kita tetap setia berdoa setiap hari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 pagi dan 7 malam. Ketiga, telah terbit buku renungan harian Living Life edisi bulan Juli 2020 bagi Bapak Ibu Saudara. Yang membutuhkan dapat menghubungi Saudari Erlis di kantor gereja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 11 siang sampai pukul 2 siang. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak, orang-orang muda sampai orang-orang tua. Berkatilah para suami, berkatilah para istri, berkatilah juga anak-anak-Mu. Karena janji-Mu, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.